Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai smart living. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jusriani, NIM 220333-2008, Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Smart living. Smart living ini sedang gencar direalisasikan untuk mewujudkan smart city dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat terbiasa dengan penggunaan teknologi untuk mengefisienkan aktivitas sehari-hari. Smart living. Istilah smart dalam smart living merujuk pada kecerdasan teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas manusia sehari-hari. Smart living yakni kemampuan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. Kecerdasan teknologi ini berkaitan dengan Internet of Things di Smart City yang mana berfokus untuk mengintegrasikan perintah manusia dengan komputer berbasis internet. Dalam skala yang lebih luas, Smart Living ini bisa diterapkan pada sebuah kota yang mengedepankan Smart City. Sebuah kota bisa memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pengelolaan energi, pemantauan kualitas udara, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Smart Living merupakan dimensi Smart City yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. Selanjutnya ada tujuan dari Smart Living. Smart Living atau kehidupan cerdas bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan daerah kota. Adapun sasaran dari Smart Living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan yang tempat tinggal yang layak untuk ditinggali, yang nyaman, dan serta efisien. Nah, selanjutnya, adapun indikator dari Smart Living ada 3. Yang pertama, mewujudkan tata ruang wilayah yang selaras dan layak harmoni. Ada menjamin ketersediaan sarana dan membangun prasarana kesehatan. Harmonisasi tata ruang atau wilayah harmoni mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan permukiman atau residensial atau lingkungan pusat kegiatan bisnis atau komersial yang didukung di mana dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga rekreasional. Ada prasarana kesehatan atau health yang dimana mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan yang healthcare, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga, sport. Ada ketersediaan sarana transportasi atau mobility, mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas atau mobility bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah. Itu sedikit mengenai indikator Smart Living. Selanjutnya ada konsep Smart Living. Konsep hidup cerdas adalah cara pandang dan cara berpikir yang didasarkan pada paradigma kemudahan, kepraktisan, dan kreativitas. Selain itu, konsep Smart Living juga dapat dipadukan dengan apartemen, karena secara umum konsep ini juga dapat diartikan sebagai Smart Way of Living, yaitu pengelolaan dan desain ruang hidup yang baik dan modern.
Ada aspek-aspek smart living. Yang pertama kenyamanan, 2 keamanan, 3 sehat, 4 efisien dan praktis. Selanjutnya tantangan dalam mewujudkan konsep smart living di dalam smart city ada 3. Pertama, keamanan dari privasi masyarakat. Kedua, peran masyarakat. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang tepat. Tantangan dalam mewujudkan konsep smart living dalam smart city. Keamanan privasi masyarakat. Sama halnya seperti teknologi pada umumnya, smart living juga tidak dapat menghindar dari adanya ancaman penyalahgunaan data privasi. Walaupun teknologi yang digunakan sudah diupayakan untuk memakai sistem keamanan terpadu, pihak tidak bertanggung jawab akan selalu mencari celah untuk mengambil kesempatan. Seluruh teknologi tersebut sangat berkaitan erat dengan perkumpulan dan pertukaran data dari seluruh pengguna. Data-data pengguna seperti kartu identitas, nomor rekening, dan sebagainya terintegrasi menjadi satu di dalamnya. Nah, maka dari itu, Smart City di Indonesia perlu memiliki rencana atau pencadangan data apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan seperti itu. Sistem keamanan yang kuat harus diterapkan untuk melindungi infrastruktur teknologi dan data privasi di dalamnya. Yang dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan tentunya mewujudkan smart living yang aman. Tantangan yang kedua, peran masyarakat. Walaupun konsep smart living dalam smart city sudah direncanakan dengan matang, apabila tidak didukung oleh keterlibatan masyarakat, rencana tersebut tidak akan berjalan maksimal. Nah, salah satu syarat keberhasilan konsep ini adalah bagaimana menciptakan efisiensi berbasis teknologi untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Jika masyarakat tidak berpartisipasi dan tidak paham mengenai perubahan tersebut, akan sulit bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi terbaru. Nah, untuk itu, strategi yang bisa digunakan adalah memastikan bahwa teknologi yang diciptakan bisa membuat masyarakat merasa nyaman. Misalnya, tampilan aplikasi bisa dibuat lebih sederhana, bisa diakses oleh siapapun, dan lain sebagainya yang lebih memudahkan. Selanjutnya, tantangan ketiga, pembangunan infrastruktur yang tepat. Sejatinya, perwujudan konsep ini memerlukan pembangunan infrastruktur teknologi yang tepat dan memadai. Dengan kata lain, pemerintah perlu memastikan bahwa jaringan infrastruktur kuat, konektivitas stabil, dan juga ketersediaan komunikasi serta akses data. Pembangunan ini tentu bukan pekerjaan yang mudah sehingga dibutuhkan analisis kebutuhan masyarakat, biaya atau investasi, dan SDM yang memadai. Selanjutnya, next, ada revitalisasi perkotaan melalui smart living. Revitalisasi perkotaan merujuk pada proses pembangunan atau perbaikan kembali sebuah kota agar menjadi lebih maju dan efisien. Untuk mewujudkan revitalisasi perkotaan melalui smart living ini, sebuah kota harus menggunakan prinsip-prinsip smart city. Ada smart living, smart economy, smart mobility, smart government, smart environment, smart people. Di mana keseluruhan prinsip tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya revitalisasi perkotaan. Sebuah kota akan dinilai maju dan cerdas apabila teknologi informasi dan komunikasinya itu sudah maksimal. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat besar untuk mewujudkannya, di mana segala aktivitas komunikasi dan layanan bisa diubah menjadi berbasis digital. Nah, selain itu, lingkungan yang sudah didukung dengan teknologi juga jadi salah satu faktor keberhasilan revitalisasi.
Teknologi pada lingkungan ini berkaitan dengan penghematan energi pada gedung-gedung pemerintah atau perkantoran, teknologi pengairan yang bersih dan teratur, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, smart living tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat cerdas di dalamnya. Masyarakat cerdas adalah masyarakat yang memiliki sifat terbuka pada perubahan dan adaptif. Masyarakat ini bisa mengikuti perubahan lingkungan yang terjadi dan turut serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan bijak. Oke, next. Oke, ada tren smart living, intelligent living. Tidak hanya sebagai konsep hidup, juga dapat dikatakan sebagai salah satu tren masyarakat yang mulai menerapkan cara berpikir dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep ini merupakan paradigma gaya hidup yang menekankan pada 3 aspek yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu presisi, kepraktisan, dan juga kreativitas. Nah, tren adalah kata yang tepat untuk mempromosikan keberadaan atau penerapan konsep ini, karena dapat ditemukan di berbagai bangunan tempat tinggal, termasuk di Indonesia. Salah satu kawasan hunian yang mengikuti konsep ini adalah Mustika Parkplex. Selain itu, tersedia juga berbagai mode yang menarik. Next. Oke, kesimpulan. Adapun kesimpulannya, dalam skala yang lebih luas, smart living bisa diterapkan pada sebuah kota yang mengedepankan smart city. Sebuah kota bisa memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pengelolaan energi, pemantauan kualitas udara, dan lain-lain sebagainya. Thanks. Oke, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, Muhammad Rum, contoh penerapan kehidupan cerdas atau smart living. Adapun contoh penerapan kehidupan cerdas atau smart living, antara lain ada menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan daerah kota. Kedua, ada melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktivitas warga yang positif dan produktif. Selanjutnya ada menyediakan sistem dan sarana-prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas masyarakat. Ada meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan. Ada menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan permukiman layak huni. Ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik, serta penyelenggaraan event olahraga. Dan yang terakhir, menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah. Itu sedikit contoh penerapan dalam kehidupan cerdas atau smart living. Pertanyaan selanjutnya dari Nura Kifa, perangkat utama untuk menerapkan smart living. Adapun perangkat utama dalam menerapkan smart living ada IoT Security Solution, 2 Voice Controller, 3 Digital Signage, selanjutnya Smart Plug, Smart Water, Smart Agriculture. Itu beberapa perangkat utama untuk menerapkan smart living. Pertanyaan selanjutnya dari Kamarudin, keuntungan dari smart living. Apa keuntungan dari smart living? Yang pertama ada kontrol perangkap secara terpadu, ada meningkatkan keamanan rumah, ada menghemat biaya,
dan memaksimalkan fungsi peralatan rumah tangga. Itu sedikit keuntungan dari smart living itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Nuratika Suri. Contoh integrasi smart living dalam smart city. Contoh integrasi dalam smart living seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, smart living berintegrasi dengan teknologi informasi dan IoT untuk mewujudkan smart city. Contoh integrasi ini bisa ditemukan pada administratif perkotaan berupa layanan publik seperti perpustakaan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sekarang ini sudah hampir banyak kota yang menggunakan teknologi digital untuk segala keperluan administratif. Mulai dari pendaftaran sekolah, peminjaman buku, pengambilan nomor antrian rumah sakit, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi akses transportasi yang sekarang bisa dengan mudah diakses melalui perangkat. Anda bisa memantau posisi terkini bus atau kereta, memesan tiket perjalanan, dan bahkan dapat mengetahui nomor transportasi yang sedang dikendarai. Sangat efisien, bukan? Nah, tujuan utama dari integrasi ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat. Pemerintah bisa memantau perkembangan dan respon masyarakat terhadap penggunaan konsep ini untuk menentukan kebijakan atau langkah yang tepat. Dengan begitu, secara tidak langsung kualitas hidup masyarakat pun bisa semakin meningkat dan menuju ke arah modern. Pertanyaan selanjutnya dari Reski Herul Mutmainah. Lewat pilar smart living, internet dapat disulap untuk membantu menciptakan kehidupan yang lebih layak. Sebutkan 3 elemen yang dinilai untuk kelayakan hidup. Ada 3 elemen yang dinilai untuk kelayakan hidup. Yang pertama, ada kelayakan kualitas lingkungan yang sehat. 2, kelayakan kualitas kesehatan. Dan yang ketiga, kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Itulah beberapa pertanyaan dan jawaban dari saya mengenai smart living itu sendiri. Sebelumnya mohon maaf ketika ada salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.